Halo, jadi kali ini akan dibahas materi biologi kelas 11, yaitu sistem endokrin. Sistem endokrin kurang lebih materi ini itu tentang hormon dan kelenjar-kelenjarnya. Temennya, sistem eksokrin, itu membahas tentang enzim-enzim dan seterusnya. Tapi yang bedain endokrin sama eksokrin itu bukan tentang dia enzim atau hormon. Tapi lihat aja dari namanya. Endo itu dalam, ekso itu luar. Terus krin, itu krinis, artinya sekresi. Endokrin kan dalam, berarti kayak dia nggak bermuara keluar tubuh. Kalau eksokrin itu bermuara keluar tubuh. Contohnya aja, enzimnya yang ada di usus, kayak lipase, itu dihasilkan sistem eksokrin, karena akhir-akhirnya kan keluar tubuh bersama feses. Bedanya, kalau sistem endokrin, itu kayak misalnya kelenjar hipofisis, ngasilin ACTH, yang kerjanya di ginjal, nggak keluar. Karena lumayan banyak, langsung mulai aja ya, buat list kelenjar hormonnya dan fungsi hormonnya, sama beberapa informasi tambahan yang perlu. Pertama itu hipofisis, disebut juga kelenjar pituitari. Sebutan untuk kelenjar ini itu master of glands, artinya dia buat hormon yang kerjanya menstimulasi pembuatan hormon di kelenjar lain. Hipofisis ini dibagi jadi 3, ada anterior, intermediate, sama posterior. Anterior itu yang di depan, terus posterior itu yang di belakang. Yang anterior itu menghasilkan 1 GH, growth hormone, nama lainnya STH atau somatotropin. Fungsinya ya untuk pertumbuhan dan memperbanyak sel tubuh. Intinya itu. Masalah terkait hormon ini ada 3, ada kerdil atau dwarfisme, itu kurang GH saat anak-anak, jadi pertumbuhannya berhenti. Ada juga gigantisme, itu kelebihan GH, jadi panjang tulang berlebih. Terakhir ada akromegali, ini kelebihan GH juga. Bedain dua gigantisme sama akromegali itu didasari sama penutupan cakram epifisisnya udah atau belum pas remaja. Kalau gigantisme itu kelebihan GH sebelum penutupan cakram epifisis. Kalau akromegali itu setelahnya. Terus ada TSH, thyroid stimulating hormone, atau tirotropin. Fungsinya untuk pertumbuhan dan perkembangan kelenjar tiroid. Terus ada ACTH, adrenocorticotropic stimulating hormone, atau kortikotropin. Fungsinya untuk merangsang kelenjar adrenal kortikal, khususnya glukokortikoid. Ada PRL atau prolaktin, fungsinya untuk menyiapkan kelenjar susu pada ibu. Ada juga gonadotropin atau gonadotropik, fungsinya untuk mengatur fungsi gonad, alat kemaluan. Ini sendiri dibagi lagi, ada FSH, follicle stimulating hormone, dan LH, luteinizing hormone. FSH pada wanita itu untuk menstimulasi pertumbuhan folikel ovarium. FSH pada laki itu berfungsi untuk menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan spermatozoa dalam tubulus seminiferus. Kalau LH pada wanita itu fungsinya untuk pembentukan korpus luteum dari folikel de Graaff. Kalau di laki, nama lainnya ICSH atau interstitial cell stimulating hormone. Fungsinya untuk menstimulasi spermatogenesis atau memproduksi testosteron. Terus itu kan baru yang anterior, sekarang yang intermediate. Menghasilkan 1 MSH, melanocyte stimulating hormone. Itu fungsinya untuk pembentukan pigmen melanosit di kulit. Sifatnya tidak permanen. Endorfin, itu fungsinya penghilang nyeri. Terakhir ada posterior. Perlu ditambahkan kalau hipofisis posterior ini sulit dibedakan sama hipotalamus. Jadi dua-duanya sering dibilang menghasilkan hormon yang sama. Ini menghasilkan pertama ADH, antidiuretik hormon atau nama lainnya vasopresin. Fungsinya seperti yang udah dipelajarin di bab ekskresi itu untuk mengatur permeabilitas tubulus ginjal. Jadi kalau hiposekresi atau kedikitan itu bisa diabetes insipidus. Sedangkan kalau hipersekresi atau kelebihan, itu volume darah bisa meningkat. Terus ada oksitosin, fungsinya untuk kontraksi otot polos uterus saat melahirkan,
atau mengeluarkan ASI. Progesteron menghambat kerjanya oksitosin ini dalam kontraksi uterus. Setelah hipofisis ada gondok atau kelenjar tiroid. Hormonnya ada yang untuk metabolisme, ada yang untuk kalsium. Ada T3, triiodotironin, dan T4, tiroksin, mengatur metabolisme. Ini kurang lebih bisa dikaitin sama penyakit gondokan. Jadi kalau kelenjar tiroidnya bengkak, jadi kalau bahan bakunya kedua hormon ini, yaitu iodium dari asam aminotirosin tidak tercukupi, kelenjar ini harus bekerja lebih keras untuk menghasilkan T3 dan T4, jadinya bengkak. Kalau T3 dan T4 kelebihan, metabolismenya kecepatan. Terus gejalanya gelisah, namanya hipertiroidisme. Kebalikannya kalau hipotiroidisme, bisa penurunan metabolisme. Kalsitonin, seperti namanya, fungsinya untuk penumpukan kalsium di tulang, usus, dan ginjal. Kalau kadar kalsium tinggi, kalsitonin kerjanya banyak. Terus informasi tambahan, kalsitonin ini sinergis dengan adrenalin. Terus ada anak gondok. Nama lainnya paratiroid, hormonnya satu aja. PTH atau paratiroid hormon atau parathormon, fungsinya kebalikannya kalsitonin. Jadi untuk metabolisme kalsium. Jadi kalau perlu kalsium diambil dari tulang, ginjal, usus besar. Kalau kelebihan, hiperparatiroidisme, tulangnya bisa rusak. Soalnya kalsiumnya diambil semua. Kalau kekurangan, hipoparatiroidisme, kebutuhan kalsiumnya kurang. Habis itu ke kelenjar adrenal, kelenjar anak ginjal atau suprarenalis. Dibagi jadi dua, bagian medula dan korteks. Kalau di medula ada adrenalin atau epinefrin, fungsinya mempercepat denyut jantung, vasokonstriksi, pembuluh tertentu, metabolisme, juga mempercepat konsumsi oksigen. Kemudian noradrenalin atau norepinefrin, fungsinya meningkatkan tekanan darah dan menstimulasi otot jantung. Kalau yang di korteks ada aldosteron atau mineralokortikoid, fungsinya mengatur pompa ion NAK, jadi mengatur keseimbangan air karena itu. Terus glukokortikoid, ini ada kortisol, kortison, dan kortikosteron. Fungsinya metabolisme gula, lemak, protein, juga mencegah kerusakan jaringan. Ada gonadokortikoid, fungsinya sebagai prekursor pengubahan testosteron dan estrogen oleh jaringan lain. Kalau kekurangan atau hiposekresi, bisa penyakit Addison. Kalau kelebihan atau hipersekresi, bisa penyakit Cushing's disease. Habis anak ginjal ada pankreas. Hormonnya tentang gula. Jadi ada insulin. Dihasilkan sel beta pankreas mengubah gula menjadi glikogen. Jadi mengurangi kadar glukosa dalam darah. Glukagon dihasilkan sel alfa mengubah glikogen menjadi glukosa. Selanjutnya ada pineal atau epiphysis cerebri, menghasilkan melatonin, yaitu mengatur siklus tidur dan bangun dengan mengatur kerja otak, juga berfungsi dalam menghambat pertumbuhan sel abnormal. Di siang produksinya sedikit, di malam produksinya banyak. Ini juga ada kaitannya sama jet lag. Kemudian ada timus, dia menghasilkan limfosit di awal-awal hidup. Jadi masih kecil. Karena nanti akhirnya tugasnya bakal diambil alih sama limpa dan kelenjar getah. Terus ada timosin, fungsinya untuk pengendalian perkembangan sistem imunitas. Terus mulai ke gonad, ada ovarium menghasilkan estrogen dan progesteron. Estrogen untuk merangsang penebalan pembuluh darah dinding uterus, dan progesteron untuk mencegah kontraksi pada dinding uterus. Testis menghasilkan testosteron untuk perkembangan sekunder laki-laki. Terus plasenta menghasilkan gonadotropin chorion, yaitu membuat korpus luteum, juga untuk tes kehamilan.
Terus ada estrogen, progesteron, sama yang terakhir somatotropin untuk pertumbuhan janin dan perkembangan payudara ibu. Jadi kurang lebih itu sistem endokrin. Terima kasih udah nonton dan good luck.